Halo guys, hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Kungfu Johra ya. Di sini di awal scene diperlihatkan dengan beberapa orang pemuda yang sedang bersinggah di sebuah tempat toko. Niatnya mereka di sini adalah untuk membeli minuman. Dan yang turun di sini seorang laki-laki yang ingin membeli minuman ya. Saatnya sudah mengambil minuman, dia mencari penjualnya di mana, tapi dia tidak menemukan. Akhirnya dia menembus ada sebuah terowongan dan tanpa sengaja di sini dia melihat seorang perempuan sedang menjemur pakaian. Ya, saat sedang menjemur pakaian, perempuan tersebut sambil mengoceh-ngoceh, si laki-laki tersebut pun terus saja memandanginya ya, ibaratnya mengintipnya. Sesaat ketahuan, sang perempuan tersebut pun lari dan sang laki-laki tersebut menjelaskan bahwa dia hanya ingin membeli minuman dan tidak ada kasirnya. Singkat cerita di sini Rimar pun akhirnya menjuali minuman kepada laki-laki tersebut. Dan di sini dia sempat-sempatnya mengobrol. Iya, nama perempuan tersebut adalah Johra ya, teman-teman. Di sini dia terus saja menjuali laki-laki tersebut. Belum kita perkenalkan juga nama laki-laki tersebut adalah Umar ya. Umar di sini sambil mengajak si Rimar bercanda ya, sambil merayunya untuk berusaha merayu dan menanya-nanyakan segala sesuatu, termasuk nomor handphone, nama, dan alamat tinggal. Sambil merayu-merayu, Johra di sini pun sambil tersenyum dan terngakak-ngakak. Sesampainya laki-laki itu pun pergi, si Johra terus saja memandanginya. Scene di sini berubah kembali di mana si Johra sedang ingin menaiki bus dan dia bertemu si Rimar. Ketika dia di sini menanyakan alamat di mana bis tersebut pun, si Rimar menunjukkan bahwa ini salah bis. Tetapi karena kasihan, si Rimar terus memanggilnya dan mau mengantarkan si Johra ke tempat kemana ia mau. Sesampainya di tempat, si Johra di sini pun kaget karena melihat sebuah mall. Oh iya, belum diceritakan ya kalau di sini si Johra ini melamar sebuah pekerjaan dan dia diterima sebagai kasir. Rimar pun sempat kebingungan melihat sebuah mall karena di kampungnya tidak ada mall. Dia tersenyum-senyum tersipu-sipu. Di sini dia bekerja, teman-temannya bekerja jadi sebuah kasir. Setiap harinya dia lakukan terus begitu dan dia di sini mulai akrab dengan si Rimar sang supir bis tersebut. Ketika di rumah pun dia mulai saja sering tertawa terbahak-bahak bersama Umar. Oh iya, ini ya, mereka ini ceritanya sudah nikah ya. Di film ini tidak dijelaskan kalau mereka sudah menikah. Di sini Rimar pun terlihat bahagia bersama suaminya karena dia baru-baru saja menikah. Di sini diperlihatkan kepada sang Umar yang terus saja bekerja juga. Jadi Umar ini pekerjaannya adalah seorang kuli bangunan. Sesampainya di rumah mereka pun sering menonton, mengobrol sampai ketika suatu saat sang Umar ini pun sikapnya berubah karena ini sudah jalan 3 bulan pernikahan gitu ya. Di awal-awal tadi masih manis saja, tapi di sini si Umar sudah mulai berubah sikapnya. Ketika sini si Umar pun berbelanja kepada Johra, sikap Umar pun di sini sudah mulai berubah dan itu membuat si Johra mulai bosan. Ketika makan pun mereka di sini memperlihatkan kalau mereka itu suami istri tapi seolah-olah tidak akrab gitu. Sampai ketika suatu saat di sini di dalam rumah si Umar marah-marah kepada Johra dan mulai memukul Johra. Si Johra pun mulai melihat bekas luka yang dipukul sang Umar. Di sini Umar pun menanyakan permintaan maaf. Keesokan harinya saat Johra berangkat bekerja, si Rimar pun melihatnya. Dan Rimar ini sudah mulai curiga ya kalau bahwasanya si Johra ini mendapat KDRT daripada suaminya. Karena bekas luka yang ada di kelopak matanya, si Johra di sini pun menggunakan kacamata. Sampai suatu saat di sini si Rimar mengajak si Johra ke sebuah tempat dan menceritakan beberapa hal. Sini sang namanya teman gitu ya. Si Rimar ini pun menasihati agar mau lagi jangan dengan suami yang sudah sering KDRT dan macam-macam segala. Tapi si Johra tidak menanggapinya dan malah meninggalkannya. Keseharian Johra pun sekarang jadi berubah karena sering tiap hari dipukuli sama sang suami. Di sini ketika dinding terbuka pun diperlihatkan sang Umar telah memukul sang Johra. Jadi hari-hari Johra ini berubah gitu ya karena sering dipukuli. Di sini waktu Johra ingin pergi, sang suami pun mulai menyusulnya dan ternyata si Johra pingsan di dalam bis. Pas saatnya mulai pingsan dibawa ke rumah sakit gitu dan dicek ternyata si Johra ini mengalami hamil. Si Rimar pun terus saja memandanginya.
Dan ketika suatu saat suaminya datang ke rumah sakit, si Rimar pun memutuskan untuk pergi daripada ruangan itu. Scene berganti ke 7 tahun kemudian di sini, di mana anak mereka sudah besar. Nama anak mereka ini adalah Jenny. Waduh, nggak terasa ya, udah tiba-tiba gede aja nih sang anak. Mereka pun sudah di sini mengintip sang ayahnya yang dimana tidur terkorok-korok. Sang ibu pun mengantarkan anaknya ke dalam kamar dan sambil mengajaknya bercanda karena dia lihat anaknya ini belum begitu mengantuk. Sang anak di sini pun mulai tertawa-tawa diajak ngobrol sang ibu gitu ya. Jadi Rimar ini ceritanya, Johora ini ceritanya ya, seorang perempuan yang sering mendapat KDRT oleh suaminya. Tapi dia di sini rela saja bertahan karena demi sang anak si Jenny ini ya. Di sini Rimar pun memutuskan untuk tidur di kamar sang anak, tapi dia tidur di lantai dan sambil saja memandangi HP. Yang dia pandangi di sini adalah tentang film-film perkelahian gitu ya, tutorial berkelahi. Sampai dia di sini pun senang sekali menonton film tersebut. Akhirnya dia di sini mengikuti gerakan-gerakan yang ada di film tersebut. Ketika suatu esok hari dia membuat sebuah mainan yang untuk ditampar-tampar sambil menonton tutorialnya. Jadi dia di sini sering menonton tutorial sambil mempraktekannya sendiri di rumah gitu ya. Di saat sedang bekerja pun si Johora ini terus saja memandangi adegan-adegan tersebut. Ketika di dalam rumah dia di sini juga sering rajin berolahraga sampai ketika suatu saat di sini dia memberanikan diri datang ke sebuah tempat nge-gym. Dia melihat-lihat tempat nge-gym yang sudah tutup tersebut. Ketika dia mau mengambil minuman tapi susah sekali minumannya keluar, mungkin error kali ya, sampai si Johora pun menendang-nendang tempat minuman tersebut. Tak berapa lama kemudian datang di sini sang laki-laki tua. Kita sebut saja namanya Guru Kong. Dan Johora pun hanya bisa memandangi Guru Kong tersebut sambil Guru Kong pergi. Tiba-tiba si Johora pun melihat ada lowongan pekerjaan. Keesokan harinya si Johora pun datang di sini untuk bekerja. Di sini dia diberi arahan oleh pemilik tersebut dan sambil menanyakan siapakah orang Guru Kong tersebut. Sang pemilik menyebutkan bahwa Guru Kong ini adalah pengelola di tempat nge-gym tersebut. Di sini Rimar sambil bersihkan toilet apa saja karena hari pertamanya bekerja terlihat begitu rajin ya. Sama kayak kalian juga waktu pertama bekerja pasti rajin sekali ya. Di sini setelah selesai bekerja si Johora pun menyempatkan diri untuk berlatih. Jadi Johora ini sangat rajin sekali ya, jadi olahraga di rumah pun berlatih. Jadi Johora ini ceritanya dia pagi sampai sore dia bekerja sebagai kasir di sebuah mall. Ketika sorenya pun dia bekerja lagi di tempat nge-gym sebagai cleaning service. Di sini dilihatkan lagi di mana HP Johora ini dilihat oleh Guru Kong ya. Oleh Guru Kong yang penasaran kenapa Rima jadi serang sekali menonton film tersebut. Sampai suatu ketika Guru Kong tersebut mengajak Rima ke sebuah tempat dan Rima di sini dan Johora tersebut diajari bela diri dengan Guru Kong tersebut mata tertutup sambil mempraktekannya jurus tapak dewanya. Johora di sini jadi sering berlatih di rumah, di tempat bekerja, di mall ya, di mana-mana pokoknya Johora ini menyempatkan diri untuk berlatih kungfunya yang diajari oleh Guru Kong. Sat set. Sampai suatu ketika dia mengantar anaknya bermain pun si Johora tersebut terus saja melakukan olahraga gitu ya. Karena di prinsip Johora ini dia tidak ingin lagi dipukuli oleh suaminya karena hari-hari merasakan KDRT. Sampai ketika suaminya menonton TV pun lengah sedikit, dia terus saja mempraktikkan gerakan-gerakan kungfu yang dipelajarinya dengan Guru Kong. Set. Sang suami pun di sini tidak memperdulikannya sama sekali. Di sini pun dia sempat berdebat dengan suaminya lagi, didatangi suaminya ke tempat bekerja dan ditampar oleh sang suami. Jadi tidak peduli suami ini mau di tempat bekerja mau dimanapun, sang suami terus saja memukul Johora dimanapun dia mau di sini. Di sini terlihat Guru Kong pun marah dan memukuli suaminya tersebut. Guru Kong pun mulai kecewa dengan si Johora. Guru Kong bilang dia telah mengajarinya ilmu bela diri, kenapa tidak dipergunakannya. Scene berganti lagi di mana di sini
si Johra dan si Rimar di dalam sebuah bus. Di sini si Rimar pun menjelaskan kepada Johra agar tidak usah lagi dipertahankan. Tapi si Johra tidak saja memperdulikannya karena dia bilang ada anak gitu yang harus dijaga demi sang anak gitu. Jadi rela dipukuli berhari-hari, dihantam, ditempeleng, ditendang apa segala. Di sini Johra pun menangis ya, mengatakan kepada itu bahwa dia tidak mungkin pisah dengan suaminya karena sang suaminya tersebut sangat akrab dengan anaknya. Scene berganti lagi di mana dia di sini sampai di rumah gitu ya. Dan mulai saja lagi terjadi perdebatan antara mereka berdua. Susah ya, namanya sudah kebiasaan sering memain tangan ini pasti susah dilupakan. Di sini Rimar kembali dicekek, ditempeleng, ditendang hingga jatuh ke lantai. Rimar di sini hanya bisa termenung dan menangis gitu ya. Tapi tiba-tiba saja di sini ditempeleng lagi si Joranya. Sungguh kejam sang suami ini ya. Itulah laki-laki, hanya manis di awal saja, tapi tiba-tiba sang anak datang dibawa sang tante lagi untuk ke rumahnya. Saat sang anak datang pun mereka terlihat seperti tidak ada apa-apa. Jadi mereka ini ya termasuk suami istri yang kelahi, cuman nggak mau di depan anak. Di depan anak mereka terlihat biasa-biasa saja. Sampai keesokan harinya si Johra pun kembali lagi bekerja sebagai kasir. Sepulangnya bekerja jadi kasir seperti biasa, dia melakukan terus jurus-jurus yang dipelajarinya hingga di rumah dimanapun dia bekerja. Jadi sang guru ini ya telaten sekali mengajarinya, mau di tempat terbuka dan dimanapun selalu saja diajari oleh dia. Sampai ke suatu ketika malam pun tiba, di sini Johra tiba-tiba memakai pakaian Cina gitu ya, dan mengajukan sebuah surat perceraian kepada sang suaminya karena dia sudah tidak tahan lagi. Dengan persyaratan di sini siapa yang menang melawan dia boleh bercerai serta membawa anak. Jadi serta hak asuh anak gitu. Jika sang suami menang, sang suami boleh atas hak asuh anak, dan jika sang Johra menang, Johra juga boleh sang atas hak anak. Di sini terlihat mereka mulai berkelahi gitu ya. Pusat set. Sini sang Johra terlihat mendominasi ya dari pertempuran tersebut karena sang Johra sudah diajari teknik-teknik kungfu ulu grukong, tapi sesekali sang Johra pun juga terbanting. Saat di sini sang suami pun mulai kewalahan menghadapi si Johra. Jadi selama pertempuran mereka dua ini menghancurkan perkakas-perkakas di rumah. Di sini gaya si Johra seolah-olah sang ahli bela diri kungfu gitu ya. Dang deng. Jadi tujuan Johra di sini belajar bela diri tidak lain hanyalah untuk membuat sang suami takluk dan mau menceraikan dia. Di sini sang suami pun akhirnya mengaku kalah dan menandatangani surat perceraian tersebut. Di sini sang Johra pun sangat senang sekali ya. Scene beralih kembali kemana keesokan harinya. Di sini yang naik bis bukan lagi si Johra, tapi si Umar dan anaknya. Mereka pun mengantarkan anaknya si Jina ke rumah Johra. Di sini sempat mengobrol sang suami istri yang sudah bercerai tersebut. Sang suami di sini mengajak si Johra untuk balikan lagi, tapi si Johra di sini menolaknya. Dan film pun selesai. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil daripada film ini adalah jangan sering melakukan KDRT gitu ya kepada sang istri. Di sini sang istri pun ingin bercerai hanya karena takut anak gitu ya. Ada baiknya kalian kalau berumah tangga agar selalu rukun. Contohnya di sini ya, jangan sampai memukul, memperlakukan istri seperti binatang seperti itu. Oke, buat teman-teman jika ada saran-saran atau masukan-masukan film apalagi yang akan saya review, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Film ini pun jadi pelajaran buat kita yang sudah berkeluarga. Jangan sampai rumah tangga hancur gitu. Nanti yang jadi korban itu bukan kita sendiri, tapi nanti anaklah yang menjadi korban. Sekian dan terima kasih. Salam dari Iham Gen.